kami akan menyampaikan beberapa hal. Dan sebelum ke sana saya perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali Harahap, Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran. Lalu yang di samping kiri saya, beliau ini adalah Gus Muhdor. Nama lengkapnya Ahmad Muhdor Ihsan. Dulu beliau ini Ketua Umum Sahabat Ganjar Pranowo atau SGB. Sekarang menjadi Barisan Santri Indonesia. Di sampingnya ada Jainal Makin SPDI sebagai bendahara umum. Lalu yang di samping kanan saya adalah Khairul Mujahid, Ketua Umum Relawan Aktivis Turun Tangan. Terus yang di samping kanan lagi, beliau ini adalah Sangyang Sukma, selaku pembina relawan aktivis turun tangan. Teman-teman sekalian, nanti mereka akan menjelaskan bahwa saat ini mereka sudah bergabung atau migrasi ke Prabowo Gibran. Tadinya mereka ini adalah relawan yang mendukung, yang sebelah kanan saya ini mendukung Anies, kemudian yang sebelah kiri dulunya mendukung Pak Ganjar. Memang akhir-akhir ini, terutama setelah debat Pilpres yang ketiga, itu migrasi kepada Pak Prabowo atau dukungan Pak Prabowo itu semakin hari semakin banyak dan mengalir terus. Beberapa hari yang lalu kita lihat ada Bu Hopipah ya, itu sudah menyatakan siap menjadi pengurus atau memperjuangkan Pak Prabowo terutama di Jawa Timur. Sebelumnya juga banyak sebetulnya yang migrasi ke kita. Misalnya ada pendukung Anies Muhaimin, PAM. Kemudian ada juga para pejuang P3. Pejuang P3 mendukung Pak Prabowo. Dan hari ini bersama kita ada 2 organ relawan yang sangat serius dan tentu ikut bersama-sama nanti akan memperjuangkan Pak Prabowo Gibran untuk memenangkan pertarungan di 2024 nanti. Saya berikan kesempatan kepada Pak Khairul Umam untuk menyampaikan apa alasannya kenapa bermigrasi dengan Pak Prabowo Gibran dan lain sebagainya. Dan sebelumnya mereka di mana tentu nanti akan dijelaskan. Silakan. Oke. Ya, Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang hari ini hadir. Ya, dalam konferensi pers ini kami sebelumnya tergabung, ingin menjelaskan dulu, kami sebelumnya tergabung kepada teman-teman relawan turun tangan. Turun tangan itu adalah relawan yang saat itu tahun 2015 ya, atau 2013, saat itu diinisiasi oleh Bapak Anies Baswedan dalam posisinya sebagai Kemendikbud untuk membantu mensukseskan beberapa program dari Kemendikbud saat itu. Ya, artinya kehadiran kami ingin mengedukasi kepada masyarakat, juga pengabdian kepada masyarakat yang saat itu memang sudah berjalan lancar hingga hari ini. Namun akhir-akhir ini relawan turun tangan kita lihat ada indikasi lain yang kita lihat tidak ada kesepakatan sama sekali di antara kita, sehingga saat menjadi bagian dari politik praktis untuk mencalonkan atau mensukseskan Bapak Anies Baswedan,
kami tidak memiliki pemahaman yang sama. Akhirnya teman-teman dari relawan turun tangan, kami membentuk organ baru atau relawan baru bernama Jenderal Muda 08 yang saat ini kami nyatakan keberpihakan kami untuk membantu dan mensukseskan pencalonan Bapak Prabowo Subianto. Ya, dan Gibran Rakabuming untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Selanjutnya, alasan yang cukup kuat juga yang akhirnya benar-benar meyakinkan kami untuk mendukung Bapak Prabowo ketika kita melihat bagaimana aroma debat ketiga kemarin. Ya, kami dan teman-teman semua mungkin tahu ya bagaimana proses itu berjalan. Bapak Prabowo diserang habis-habisan, bahkan mungkin banyak yang bilang juga ini secara personal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang menjadi fokus utama dalam debat capres. Sehingga kita lihat pada merendahkan Prabowo, ya, mengunderestimate posisinya Bapak Prabowo untuk menonjolkan pribadinya jauh lebih baik ketimbang Pak Prabowo. Nah, itu mungkin bagi kami adalah sikap-sikap yang kurang etis, apalagi dilakukan oleh sosok yang kita kenal mungkin intelektual. Ya. Ada cara lain, ada cara yang jauh lebih bijak untuk bagaimana mempromosikan dirinya menjadi Presiden RI. Nah, dalam debat capres ketiga bahkan kami juga tidak melihat sama sekali substansi dari calon presiden tersebut, bagaimana dan gagasannya untuk Republik Indonesia ke depan. Akhirnya reaksi masyarakat yang kita lihat juga termasuk yang mungkin teman-teman lihat di media sosial, banyak yang berempati kepada Bapak Prabowo, termasuk kami juga bagian dari Jenderal Muda yang menjadi bagian penting, sehingga alasan itulah yang menguatkan kita untuk dapat bergabung kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming. Ya, mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ghazali. Ya, terima kasih Mas Khairul Mujahid. Mas Sangyang mau ditambah? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sangyang Sukmawayo Badi. Saya salah satu inisiator berdirinya gerakan turun tangan di Yogyakarta awalnya tahun 2013, di mana saat itu memang kita sebagai, saya mungkin agak mengkoreksi sedikit karena Mas Khairul itu adalah kader saya di tahun 2016 gitu. Jadi di tahun 2013 itu kalau teman-teman ingat, itu di mana salah satu Mas Anies menjadi kandidat konferensi capres Partai Demokrat. Nah, kami bergerak. Saya salah satu inisiator di gerakan turun tangan di Jogja yang menggerakkan, salah satunya mungkin sempat membumingkan juga di Jogja bagaimana saya bikin deklarasi Anies for President di Jogja yang sampai gempar di tahun 2014. Ya. Pasca Pilpres 2014 itu di Gatnas pertama kali di Yogyakarta, kita punya kesepakatan bersama bahwasannya turun tangan tidak akan digunakan sebagai gerakan politik praktis apapun untuk mendukung siapapun itu, termasuk inisiator. Nah, tetapi memang kita punya misi khusus untuk memenangkan, salah satunya untuk mendorong beberapa relawan-relawan, salah satunya juga inisiator, untuk bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Dan itu kita buktikan di tahun 2017 waktu pencalonan Mas Anies sebagai gubernur, turun tangan secara kelembagaan atau organisasi komunitas tidak mendukung, tetapi membuat salah satu vesikel mungkin yang akan lebih terkenal namanya Jakarta Maju Bersama, JMB, yang dipimpin sama Semi. Oke, 2019 juga tidak, tetapi memang, dan 2019 sebenarnya awal setelah Pilpres, kita bergerak semua untuk mempersiapkan memang Mas Anies sebagai calon kandidat presiden.
Tetapi tidak, karena ada konsensus yang kita sepakati bersama, kami, saya dan beberapa teman-teman relawan yang ada di depan-depan ini, kita membuat gerakan-gerakan atau menginkubasi gerakan-gerakan kerelawanan yang ada di seluruh Indonesia. Sampai pada titik poinnya, ada beberapa teman-teman atau di board yang memasakkan turun tangan menjadikan gerakan politik praktis untuk mendukung Mas Anies. Padahal kesepakatannya adalah turun tangan tidak akan pernah menggunakan sebagai gerakan mendukung Mas Anies. Mulai klimaksnya adalah awalnya adalah di November 2023. Saya mantan ketua umum gerakan mobilitas relawan Anies Baswedan atau Moralis. Dan saya mantan dewan pakar Anies Mania, termasuk yang menginkubasi gerakan-gerakan kerelawanan bersama teman-teman, membantu baik itu di horizontalnya maupun di vertikalnya. Dengan alasan itu, dari pasca Gatnas 2003 yang dipaksakan untuk menjadikan turun tangan menjadi gerakan politik praktis, akhirnya pasukan teman-teman relawan yang sudah selama ini berjuang hampir 5 tahun mendukung Mas Anies, itu kita keluar mencabut dukungan dan setelah kita berdiskusi, awalnya kita nggak mau terekspos kita sebagai relawan turun tangannya, tetapi klimaksnya setelah debat capres yang terakhir, akhirnya kami memutuskan bahwasannya Pak Prabowo ini orang yang baik. Ya. Salah satu kenapa saya imigrasikan teman-teman semuanya ke turun tangan, relawan-relawan turun tangan yang membantu selama ini untuk mengelola, menginkubasi gerakan-gerakan kerelawanan for presidennya Mas Anies, ya. Alasannya satu. Jangan pernah sakiti orang baik. Ini narasi yang suka dibuat oleh, diperjualbelikan oleh board-board turun tangan. Dia selalu memainkan narasi-narasi memperjualbelikan kebaikan. Saya kasih contoh, Pak Prabowo pernah memberikan, salah satunya saja, pernah memberikan bantuan senilai 3 miliar lebih dalam bentuk jerigen. Ini salah satu contoh aja. Palestina ya. Di Lombok, tanpa beliau mau disebutkan sebagai penyumbangnya. Karena saya yang ngambil sendiri. Dan beberapa relawan-relawan yang sekarang menjadi fasilitator turun tangan, itu yang menjadi saksi hidup. Itulah alasan kenapa memang mungkin secara pembendaharaan Pak Prabowo tidak pintar untuk berdialektika, tetapi kami melihat Pak Prabowo melakukan baktinya kepada negeri ini dengan baik. Itulah salah satu alasan kami kenapa imigrasi ke Prabowo Gibran. Seperti itu. Jadi nanti kalau mungkin nanti teman-teman akan bicara soal masalah mahkamah, saya bisa menjawabnya itu semua. Mungkin itu dulu dari saya, bisa dikembalikan ke moderator Pak Gosali. Terima kasih Pak. Ya.